Baik, saya akan memaparkan sedikit dari hasil UTS saya bernama Fransit Manalo. Untuk nomor 1, jelaskan siapa Paulus dan kehidupannya. Paulus adalah salah seorang yang dipanggil Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan setelah kebangkitan Yesus Kristus kepada setiap bangsa Yahudi maupun bukan Yahudi. Paulus juga disebut sebagai rasul setelah pertobatannya dari penganiayaan orang Kristen sebelumnya, dan Paulus juga salah seorang yang berpendidikan yang baik dan pengalaman iman setelah bertobat. Jadi Paulus menjadi dikenal sebagai Rasul Paulus di bangsa-bangsa Yahudi dan bukan Yahudi. Nomor 2, pembagian surat-surat Paulus adalah yang tertulis dalam kitab Roma 1, 2 Korintus, Galatia, Filipi, dan Tesalonika, dan Filemon. 3 surat lainnya memang berisikan pengajaran dasar Paulus, tetapi selain itu ditemukan juga gagasan-gagasan yang tidak ada dalam 7 surat yang disebutkan sebelumnya. Begitu juga dengan ketiga surat, maksud adalah Efesus, Kolose, dan 2 Tesalonika. Ketiga surat lainnya yakni surat yang dialamatkan kepada pemimpin-pemimpin atau pelayan-pelayan gereja mula-mula, dan 2 Timotius dan Titus berbicara tentang topik kepemimpinan gereja yang menurut banyak pakar sebetulnya nanti menjadi penting 1 atau 2 generasi sesudah Rasul Paulus meninggal dunia. Ketika itu gereja-gereja setempat bertambah. Nomor 3, surat Galatia adalah di mana jemaat Galatia dibangun ketika Paulus berkunjung ke Galatia. Beberapa lama kemudian Paulus mendengar bahwa keadaan jemaat di sana berubah. Warga Kristen Galatia umumnya berlatar belakang adalah kafir, tetapi penginjil lainnya menggugat keadaan ini, sehingga Paulus bercerita ulang pengalaman sendiri dalam hubungan dengan teman-teman rasulnya di Yerusalem. Paulus juga menegaskan kepada jemaat Galatia dan kepada semua rasul setuju bahwa orang kafir yang menjadi Kristen tidak harus memenuhi ketentuan Yahudi atau termasuk surat Galatia. Paulus membela kerasulan dan beritanya. Surat episode adalah di mana setelah Paulus dilepaskan dari Roma dan Paulus mengacu pada pembelaan terhadap Kristen sebelumnya. Paulus tak ada yang mendukungnya, tetapi melalui pertolongan Tuhan ia terhindar dari mulut singa, lalu dapat mendukung suatu hipotesis yang mengatakan bahwa surat-surat pembelaan hanya dapat ditulis dan Paulus kalau ia telah dibebaskan lagi setelah penjaraan pertama di Roma. Karena itu tidak punya pilihan kecuali menganggap surat-surat pengembalaan episode Paulus terhadap kesesatan atau menyerang kesesatan ini dengan mengacu pada apa yang Paulus katakan sebelumnya tentang Epafras. Kitab Yudas adalah tentang bagaimana memperlihatkan belas kasihan kepada semua orang sebelum percaya ataupun ragu-ragu iman kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus, seperti yang tertulis dalam pasal 20 ayat 23. Begitu juga dengan seiring tertulis dalam kitab Roma 16 ayat 25 sampai 27. Demikian hasil penjelasan saya. Saya percaya semoga Tuhan memberkati kita.